kali ini kita akan mempelajari tentang penyajian data. Sebelumnya nanti kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah metode tanya jawab, yang kedua itu ada metode pembelajaran secara kooperatif. Ibu harapkan dengan adanya pembelajaran ini kita dapat menguasai bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Langsung saja kita masuk ke dalam materi tentang penyajian data. Kalian tidak asing kan tentang data itu apa sih? Pasti setiap hari juga dalam kehidupan sehari-hari mendengar data, minta data ini dong, minta data itu dong. Tahu nggak data itu apa? Data itu adalah keterangan yang menjelaskan tentang ciri-ciri objek yang diamati. Biasanya kalau data itu terdiri dari kumpulan-kumpulan datum. Dan kumpulan itu juga tidak hanya satu nilai, tapi terdiri dari beberapa nilai, bahkan lebih, kalau bisa lebih dari 2, 3 dan lain sebagainya. Misalnya kumpulan nilai matematika kelas 7A, seperti itu. Setelah kita menyinggung sedikit tentang data itu apa, kalian sudah paham data itu apa, kita lanjut ke penyajian data. Kita akan fokus dua saja karena kan penyajian data itu kan banyak ya, dengan cara yang banyak, bisa dengan tabel, bisa dengan diagram batang, bisa dengan diagram garis, bisa dengan diagram lingkaran dan lain sebagainya. Kita akan fokus pada dua saja. Yang pertama itu tabel dan yang kedua itu diagram batang. Langsung saja ke materi ya. Materi tentang penyajian data yang pertama kali kita fokus adalah fokus ke tabel. Tabel, macam-macam tabel itu ada 3. Yang pertama tabel baris dan kolom, yang kedua tabel kontingensi, yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama dulu tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom itu misalnya kayak gini. Ada data tinggi badan, siswa kelas 7A. Nah, terus 140, 141, 142, 142, 143, 150, 151, 140. Dah, misalnya di sini ada 8 murid. Terus kita disuruh untuk menyajikan data dengan cara tabel baris dan kolom. Di sini kita bikinlah baris dan kolom. Terus habis itu di sini ada tulisan. Terus habis itu di sini banyak siswa. Kita tulis ya satu-satu. Datanya apa aja, 140, 141, 142 dan lain sebagainya. Kita hitung banyak siswanya. 140 ada berapa nih? Ada 1 sama 2, berarti ada 2 orang. 141 ada 1, 142 ternyata ada 2 dan lain sebagainya. Ini namanya data, menyajikan data tabel yang baris dan kolom. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke tabel kontingensi. Kalau tabel kontingensi itu digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori. Misalnya ada data kelas dan jenis kelamin. Contohnya nih ya, Ibu kasih contoh sekalian. Misalnya berikut ada data kelas 7 di SMP Sunan yang menurut tingkat sekolah dan jenis kelaminnya. Untuk jumlah siswa kelas 7A itu memiliki jenis kelamin terdiri dari jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 13 siswa. Jenis kelamin perempuan itu ada 17 siswa. Terus jumlah siswa kelas 7B itu yang terdiri dari laki-laki itu ada 15 siswa dan jenis kelamin perempuan itu ada 16 siswa. Terus kemudian jumlah seluruh siswa 8C itu terdiri dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 12 dan jenis kelamin perempuan itu ada 17.
Dari cerita itu baru kita bikin data kontingensi namanya, data kelas. Ini kita tulis kelas, di sini ada jenis kelamin. Terus tadi 7A, jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. 7A. 7A itu tadi ada laki-lakinya itu jumlahnya 13. Perempuannya itu ada 17. 7B. Laki-lakinya itu ada 15. Perempuannya itu ada 16. Dan 7C, laki-lakinya itu 12 dan perempuannya itu ada 17. Ini namanya tabel kontingensi. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Kalau tabel distribusi frekuensi itu digunakan untuk data yang berkelompok dan dikelompokkan dalam satu interval. Misalnya nih, ada data nilai ulangan harian kelas 7A. Misalnya 62, 63, 65, 71, 73, 71 lagi. Terus habis itu ada 74, 74, 75, 76, 77, 77, terus 79, 80, 81, 81, 82, 80. Misalnya nih. Terus kita mau pindah data ini menjadi data yang distribusi frekuensi. Ada intervalnya, misalnya otomatis ini gini. Ini nilai. Ini frekuensinya. Misalnya selangnya kita cari yang paling pendek. Misalnya di sini ada 62 ya. Misalnya mau ambil 60 sampai, berarti kan 5. 60 sampai 65. Caranya itu 5. 60 1, 62, 63, 64, 65, 5 kan. Di sini hitung 1 yang 60 sampai 65, berarti ada berapa? 1, 2, 3, itu ada 3. Terus selanjutnya berarti 65, berarti habis itu 66 sampai 70. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata nggak ada, berarti 0. Terus 71 sampai 75. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Terus 76 sampai 80 nih. Cuman berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Terus 81 sampai 85. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, setelah kita paham tentang data dengan model yang tabel, selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian data secara diagram batang. Kalau menyajikan data dalam bentuk diagram itu berarti harus menyusun dan membentuk gambar-gambar gitu. Kita fokus ke diagram batang ya. Misalnya
Di sini ada contoh daftar jumlah siswa di SMP Bunga. Misalnya di sini nomor, terus ini ada kok jumlah, di sini kelas, jangan jumlah, kelas, di sini baru jumlahnya. 1 kelas 7 nih, berarti semua kelas 7. Misalnya ada 4086. Kelas 2 kelas 8 ya, misalnya ada 7000, jangan 5000 aja, jangan banyak, 5776. Yang ketiga itu nomor 9, 6712. Nah, kita ubah ini menjadi diagram batang. Berarti ini sini, ini ada jumlah di sini banyak. Kok banyak? Kelas. Di sini itu kelas. Kelihatan? Di sini itu adalah kelas. Ini jumlah, ini kelas. Selanjutnya sini. Kita urutkan dari yang paling kecil ya, paling pojok di sini itu paling kecil, lalu ke atas paling gede. 086 5776 6712. Di sini berarti kelas 7, kelas 8, kelas 9. Lalu kita buat diagram batang sesuai Nah, ini namanya diagram batang. Kalau ini tabel, ini diagram batang. Tadi banyak contoh yang telah Ibu sebutkan itu bisa diambil dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita lihat berapa data dari keseluruhan kelas yang ada di SMP dan lain sebagainya, itu adalah merupakan salah satu contoh di kehidupan sehari-hari. Terus sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan satu soal yang Ibu kasih untuk mengetahui seberapa mana kalian paham apa yang Ibu telah jelaskan. Satu saja. Banyaknya siswa di SMP Negeri Panjaran ditunjukkan sesuai tingkat kelas dan jenis kelamin. Nah, terus kelas 7 dengan laki-laki 50 siswa.
dan perempuan 60 siswa. Kemudian kelas 8 laki-laki. Laki-laki itu ada 45 siswa dan perempuan 60 siswa. Kelas 9 dengan laki-laki 65 siswa dan perempuan 70 siswa. Buatlah tabel kontingensinya dan diagram mata. Selamat mengerjakan. Apabila ada yang masih bingung dan masih perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan.